kabar? Kita sudah 2 bulan ya Mbak Sani ya? Sudah 2 bulan kita nggak ketemu. Ya, 2 bulan ya. Ya, cek, 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 cek. Oke, ini sambil menunggu Bang Aswar datang, saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung buat yang pertama kali hadir malam hari ini disebut saja Mawar. Oh, ada Mbak Mari. Mbak Mari bisa dijadikan co-host nggak ini? Halo Mbak Mari. Oke, ada Mbak Mari. Untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir, boleh raise hand, angkat tangan, atau komentar di kolom komentar. Ada Idam Simpson. Wah, namanya Simpson. Simpson ya. Oke, ada Mbak Tina dari Jogja. Wah, saya kemarin barusan dari sana. Saya barusan dari Jogja kemarin. Oke, ini teman-teman dari YKAD apa gimana ini? Abang Simpson dan Mbak Tina dari YKAD atau mungkin mendengar sesama dari mana ini? Oke, dari YKAD ya. Oke, baik, terima kasih. Abang Asoro udah datang ya, Bang ya. Oke, sebentar ya Bang ya. Sapa-sapa dulu, sudah 2 bulan kita nggak ketemu. Mbak Mari, apa kabar Mbak Mari? Puji Tuhan, Mbak. Baik. Ya ampun, barusan saya mau nanya Mbak Mari ini kemana? Menghilang gitu ya. Syukurlah, Alhamdulillah. Baik, kita sapa dulu nih Abang. Halo Abang, sehat Bang? Halo, sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih olahraga nggak Bang? Atau saking sibuknya sampai udah nggak sempat? Nggak sempat lagi kayaknya. Waduh, jadi udah tambah menggembung ini Bang? Oh, enggak, itu kalau tambah turun. Oh, lo kok bisa ya? Ajaib bener ya? Oh, Oke puasa deh, aja, puasa. puasa, puasa ya. Aduh, nah itu ya, lumayan itu. Baik Bang, ini kan kita udah lupa ya kemarin terakhir bahas apa. Tapi yang jelas kita tetap stick untuk membahas perjalanannya Mbak Sani ya. Perjalanan Mbak Sani kita juga belum tahu ada kabar apa nih yang Udah terakhir lurus. kemarin katanya rusak apa itu ya. Oke, kita buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam hari ini kita akan melanjutkan sesi sebut saja Mawar setelah 2 bulan kita vakum. Masih dengan Mbak Yasani Melda, ibu dari 5 orang anak. Kita mau tahu cerita dan kelanjutan perkembangannya seperti apa. Baik, Bang Aswar, silahkan kalau mau dibuka, Bang. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Mbak Sani. Ya, Bang Aswar. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya, Waalaikumsalam. sobat sesama. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Eh, Malam ini kita masih mau ngobrol dengan Mbak Sani ya. Tentu tema obrolan kita kan adalah malam ini ya, apa namanya, perjalanan spiritual gitu ya. Dan uh, yang kita maksud dengan perjalanan spiritual itu kan sebenarnya adalah macam pengalaman ya. Dia pengalaman dalam memprogresifkan konteks ya, konteks kedirian kita gitu. Mungkin tepatnya gitu perjalanan spiritual itu. Dia adalah pengalaman gitu ya. Pengalaman dalam memprogresifkan konteks kedirian gitu ya. Konteks kedirian.
Dan eh, kita coba ulangi ya. Jadi secara visual tuh gini, hubungan antara konteks, kemudian dengan kehidupan dan dengan dunia. Jadi kalau kita gambar gitu ya, ini konteks. Kemudian, Screen-nya belum ada, Bang. Abang belum udah, ada ya. Abang udah nulis ya? Udah canggih, udah bisa nulis sudah. Jadi ini kan konteks kedirian gitu. Jadi konteks itu apa sih? Konteks itu kan dia yang semacam kontainer gitu ya. Kontainer yang menampung segala yang mungkin gitu. Itu konteks. Jadi konteks adalah saya bilang kontainer yang waduh, apa itu Mbak Sani? Jadi konteks tuh bisa kita bilang kontainer yang menampung segala yang mungkin gitu. Kemudian konteks ini dia masuk ke dalam pengalaman psikologis gitu. Pengalaman psikologis ya di situ kemudian tuh konteks itu menjadi medan pengalaman kan. Ya masuk sebagai medan pengalaman. Awalnya kan dia adalah konteks itu adalah medan kemungkinan pengalaman gitu. Lalu menjadi medan pengalaman yang atau dia adalah peluang atau statusnya itu kan dia kalau sudah medan pengalaman psikologis itu statusnya sudah turun konteks isi konteks itu atau konteks itu sudah bisa dialami secara psikologis atau dia menjadi medan dari konteks gitu ya. Kalau ini konteks, kalau medan dari konteks. Lalu medan dari konteks ini pada akhirnya itu aktual ke dalam sebagai konten dari medan atau bisa juga ya konten dari medan itu gitu. Konten dari medan. Nah, katakan begini, konteks diri dimensi ketiga. Konteks diri dimensi ketiga. Medan dari konteks dimensi ketiga itu apa saja gitu kan. Medannya tentu ya kita menggunakan skala Hawking itu dia medan 20 sampai 199 gitu. Itu adalah medan dari konteks dimensi ketiga. Seperti itu. Kemudian medan dari konteks ini menjadi konten. Konten itu berarti dia sudah masuk ke dalam dimensi ruang gitu. Jadi konteks itu jadi konteks itu dia kemudian mewaktu meruang gitu. Mewaktu meruang. Yang kemudian itu yang dimensi waktunya itu kita sebut sebagai pengalaman psikologis. Yang dimensi ruang itu kita sebut pengalaman sosial gitu. Nah, tapi sebenarnya baik pengalaman psikologis maupun pengalaman sosialnya
yang psikologis disebut sebagai medan dari konteks, yang sosial disebut konten dari medan gitu. Medan itu feel ya, bukan medan yang di Sumatera sana, bukan. Feel maksudnya. Gitu. Itu feel. Jadi persoalannya kan begini. Kita itu lebih banyak mengeluh mengenai konten dari medan gitu. Yang coba ya kita bisa pisahin dulu nih. Yang konten dari medan ini kita sebut dunia gitu. Ya, kita sebut dunia. Yang medan dari konteks ini kita sebut kehidupan gitu. Life. Life. Sementara konteks itu sendiri adalah ya dia keberadaan, being. Konteks ini adalah being. Persoalannya itu adalah ketika diri kita itu mengidentifikasi dirinya pada dunia gitu. Aku adalah orang dari kelompok sosial ini. Aku adalah seorang ibu dengan masalah berat badan, masalah keluarga, dan lain-lain. Itu kan konteks dirinya itu justru identifikasi dengan konten gitu. Atau kita masuk lagi ke wilayah yang lebih dalam bahwa aku adalah seorang ibu yang tidak bahagia gitu. Kan berbeda. Klasifikasinya, aku adalah seorang ibu yang punya masalah ekonomi, yang punya masalah berat badan, dengan aku adalah seorang ibu yang depresi. Yang pertama itu menunjuk ke identifikasi diri pada konten, pada dunia. Sementara yang kedua itu adalah identifikasi diri dari kehidupan. Yang kita tidak mengerti adalah bahwa pengalaman dalam dimensi waktu yang kita sebut sebagai perasaan gitu, dan pengalaman dari dimensi ruang itu hanya potensi yang mungkin dari konteks tertentu gitu. Hanya potensi yang mungkin dari konteks tertentu. Nah, yang disebut dengan perjalanan spiritual itu kan adalah perjalanan merekontekstualisasi diri gitu. Perjalanan untuk mengetahui konteks sesungguhnya dari diri kita. Sehingga kemudian itu potensi dari konteks itu bisa aktual bisa merekontekstualisasi kehidupan dan dunia kita gitu. Dan seperti itu. Dan gini, mana tuh ya? Bahwa gini, pengetahuan diri kita kan di dimensi ketiga. Berarti itu diri itu berkonteks pada dunia. Aku adalah tubuh, ya kan? Aku adalah tubuh di dalam dunia. Seperti itu. Kemudian dimensi keempat itu aku adalah salah satu tubuh di dalam masyarakat.
Jadi dimensi keempat itu ada yang mengarah kepada makna sosial, sebuah kelompok sosial, kelompok ideologis gitu. Ideologi sosial, ada juga mengarah ke dimensi waktu bahwa aku itu tidak bahagia gitu. Aku tidak bahagia. Jadi dimensi keempatnya itu bisa ke sosial, bisa ke psikologis. Jadi ilmuwan sosial, ilmuwan alam, dengan ilmuwan psikologis itu LOC-nya sama. Sama. Satu mempelajari lapangan sosial, satu mempelajari lapangan psikologis, sama aja kan. Sama saja. Hukumnya sama. Hukumnya sama. Satu psikologi, satu sosiologi itu sama itu. Sama saja. Satu mempelajari manusia dalam dimensi ruang, satu mempelajari manusia dalam dimensi waktu. Yang mempelajari manusia dalam dimensi waktu ini, nah itulah yang kemudian dikenal sebagai deep psychology. Sementara yang mempelajari manusia dalam dimensi ruang itu sosial, psikologi sosial. Psikologi sosial. Jadi ada pengalaman kesadaran diri yang berbeda gitu. Jadi perjalanan spiritual itu adalah perjalanan mengenali gitu ya, atau ya mengenali jenis konteks pada dirinya gitu. Dan setiap jenis konteks itu diri itu memiliki derajat kebebasan tertentu terhadap dunia dan kehidupan gitu. Semakin rendah dimensinya, maka derajat kebebasan diri itu semakin kecil. Ya kan? Semakin tinggi dimensinya, derajat kebebasan diri itu semakin besar gitu. Kan beda derajat kebebasan dimensi 3 dengan dimensi keempat. Apalagi dengan dimensi kelima. Derajat kebebasan diri itu kan, kalau dimensi kelima itu kan derajat kebebasan diri itu dia sudah melampaui seluruh ruang waktu orang gitu. Derajat kebebasannya di situ. Yang sekaligus meliputi seluruh orang. Itu adalah derajat kebebasan dimensi kelima. Sementara dimensi ketiga itu derajat kebebasannya adalah aku itu hanya orang pada tubuh ini gitu. Itu kan derajat kebebasannya berbeda kan? Kebebasannya berbeda. Seperti itu. Jadi perjalanan spiritual itu adalah perjalanan dalam memilih konteks kedirian gitu. Semakin ke atas tuh semakin besar derajat kebebasannya. Gitu. Semakin ke bawah semakin sedikit derajat kebebasan. Nah, semakin sedikit derajat kebebasan itu kan, kemudian itu menentukan seberapa banyak masalah yang kita alami, baik secara psikologis maupun secara sosial gitu. Seperti itu. Itu dulu kira-kira. Mungkin ada pertanyaan gitu. Atau gini, persoalan-persoalan yang kita hadapi gitu, baik persoalan sosial maupun persoalan psikologis itu menunjukkan gitu ya derajat kebebasan diri kita sendiri sebenarnya.
Ya kan? Itu menunjukkan derajat kebebasan yang harus diperluas terus-menerus gitu. Jadi sesi transendensi itu adalah sesi untuk memperluas derajat kebebasan diri itu. Sampai kemudian tuh setiap diri itu ya terbiasa dengan konteks yang tinggi gitu. Artinya derajat kebebasan dirinya itu semakin tinggi. Seperti itu. Contoh yang paling konkret misalnya ya, misalnya ada masalah keuangan, Katakan anak harus bayar iuran sekolah sebesar 5 juta. Besok gitu. Tambahin waktu. Kalau hanya 5 juta nggak jelas waktunya, itu hanya angan-angan. Tambahin besok biar itu menjadi kebutuhan. Jadi bedanya kebutuhan sama keinginan. Katakan selama ini selalu apa sih bedanya kebutuhan sama keinginan gitu. Kebutuhan itu adalah keinginan yang sudah jatuh tempo. Yang sudah jelas jatuh temponya gitu. Kebutuhan adalah keinginan yang sudah memiliki tempo waktunya jelas. Tempo waktu dalam dimensi ruang itu jadi kebutuhan tuh. Keinginan yang sudah memiliki jatuh tempo. Ya kan? Jatuh tempo. Misalnya saya ingin 5 juta. Itu keinginan, nggak jelas kapan inginnya. Tapi besok harus bayar 5 juta itu jadi kebutuhan, keinginan tadi. Karena sudah ada tempo waktunya. Karena sudah ada tempo waktunya. Nah, kita kembali ke soal, Pak. Ada masalah keuangan yang harus dibayar besok sebesar 5 juta. Dan tidak ada uang gitu. Tidak ada uang. Adanya tinggal 5.000. Jauh banget ini nol. Kurang 3 dimensi nol gitu. Dalam keadaan seperti ini itu sangat rentan derajat kebebasan diri kita itu jatuh ke dimensi ketiga. Aku adalah orang ini yang tidak mampu membayar kewajiban itu. Itu rawan jatuh ke konteks diri dimensi ketiga. Karena pada akhirnya kan yang harus membayar tuh orang ini gitu. Satu badan aja kan yang harus pergi membayar itu kan. Satu badan. Dia rawan. Dia jatuh. Nah, ketika jatuh gitu, solusinya itu adalah sebenarnya pergi aja ke dimensi kelima gitu. Pergi saja ke dimensi kelima. Tetapi memang untuk bisa pergi ke dimensi kelima, itu harus dilepaskan keterikatan pada identifikasi aku adalah tubuh. Gitu. Harus dilepas itu. Dan atau juga harus dilepaskan keterikatan untuk menghubungkan perasaan, katakan perasaan kita dengan konteks sosialnya kita. Kita kan biasanya ketika besok ada tagihan 5 juta, uang tinggal 5.000, perasaan kita kan kacau. Kesimpulan kita atas perasaan itu adalah bahwa perasaan ini karena ketiadaan uang. Nah, itu keliru. Itu nggak bisa tembus ke dimensi kelima.
Karena ada kesalahan dalam menghubungkan perasaan dengan konteks sosial gitu. Jadi seolah-olah perasaan itu disebabkan oleh ketiadaan uang untuk bayar besok. Padahal dari dimensi yang lebih tinggi, sebenarnya perasaan itu adalah medan dari konteks. Medan dari konteks. Bukan sebaliknya gitu. Bukan perasaan itu disebabkan oleh konten gitu. Kalau dia pergi memahami bahwa sekarang persoalannya bergeser gitu. Dari persoalan sosial ke persoalan psikologis kan. Dan itu jangan dihubungkan gitu. Jangan dihubungkan. Maka derajat kebebasan diri itu lebih tinggi. Tadi punya masalah sosial, sekarang punya masalah psikologis. Dan itu jangan dihubungkan gitu. Jangan dihubungkan. Lalu pada akhirnya kalau mau pergi dimensi kelima, diri tidak lagi mengidentifikasikan dirinya pada orang, baik dimensi ruang maupun dimensi waktu gitu. Pada akhirnya diri itu tidak akan terjebak pada penderitaan dalam waktu dan penderitaan dalam ruang karena diri itu meliputi bukan sebagai itu gitu. Lalu muncul pertanyaan praktisnya gitu. Terus nanti utangnya beres nggak itu? Nah, itu sudah mulai mengarah ke konteks diri yang bawah lagi. Jadi tidak peduli dengan derajat kebebasan dirinya kan. Dia hanya peduli utang itu lunas. Nah, itu persoalan-persoalan konteks. Dia jatuh lagi ke konteks dimensi ketiga. Tapi yang nyata adalah kewajiban sosial. Iya, nyata bagi dimensi ketiga. Bagi dimensi keempat yang nyata itu perasaan gitu. Bagi dimensi kelima yang nyata itu adalah derajat kebebasan diri gitu. Nah, kamu mau mewakili konteks yang mana gitu. Biasanya dikacaukan gitu. Nggak ada gunanya dimensi kelima. Toh juga masalah nggak selesai. Itu sudah mencampur adukan konteks gitu. Itu omongan yang kacau gitu. Bahwa setiap konteks itu punya value-nya sendiri-sendiri gitu. Ya kan? Konteks dimensi kelima dia lebih fokus pada derajat kebebasan diri dulu. Tidak fokus kepada konteks sosialnya. Tetapi di situ dalam derajat kebebasan diri dimensi kelima dia tidak meninggalkan orang di dimensi sosial dan dimensi waktu karena dia tapi pertama harus dia lampaui dulu. Setelah itu melampaui sekaligus meliputi gitu. Sekaligus meliputi. Nah, ketika masalah itu sudah terlampaui, maksudnya diri itu sudah melampaui masalah gitu. Tetapi harus dia liputi sekaligus. Artinya melampaui itu bukan berarti masalah langsung selesai. Ini kan kekacauan kita berpikir. Dikiranya itu dengan melampaui maka masalah secara materialnya itu selesai. Enggak. Itu hanya konteks dirinya gitu yang berubah. Sehingga kemudian pun masalah itu tetap ada secara material, tetapi bebannya pada diri itu berbeda. Berbeda. Dan
dalam keadaan semacam itu, masalah itu lebih cepat diselesaikan gitu. Lebih cepat diselesaikan. Karena tidak ada beban. Karena konteksnya itu lebih luas gitu. Lebih luas. Jadi yang perlu dalam perjalanan spiritual itu yang perlu dipahami itu adalah derajat kebebasan dalam melampaui alam dualitas gitu. Kan sosial itu kan alam dualitas. Waktu psikologis itu juga alam dualitas. Nah, itu dirinya harus melampaui dulu alam dualitas itu. Tanpa dikacaukan dengan apakah kalau dilampaui kemudian masalah langsung selesai. Ya itu masalah yang mana dulu yang menjadi pokok perhatian. Kalau yang kamu jadikan masalah adalah derajat kebebasan diri, maka selesai itu masalah. Karena masalah pokoknya adalah saya mencari derajat kebebasan diri yang lebih luas. Ketika melampaui, selesai. Derajat kebebasan dirinya yang selesai. Apakah masalah hutangnya selesai? Itu bukan masalah derajat kebebasan diri itu. Ya kan? Tetapi masalah sosial itu akan lebih cepat diselesaikan dengan derajat kebebasan diri yang lebih tinggi gitu. Dibandingkan dengan menyelesaikan masalah dalam derajat kebebasan diri yang lebih rendah. Nah, hal-hal semacam itulah yang disebut sebagai perjalanan spiritual gitu. Seperti itu. Jadi hal-hal semacam tadi itu adalah perjalanan spiritual gitu. Nah, setelah mencapai derajat kebebasan diri gitu kan, yang lebih tinggi, tugas kita tinggal satu gitu. Kemudian kita meliputi masalah tadi. Artinya masalah masih ada di dalam dunia dan kehidupan gitu. Atau di dalam dunia itu masih ada masalah. Masih ada masalah. Tetapi itu bukan lagi masalah derajat kebebasan diri gitu. Tinggal masalah kelambatan evolusi sebenarnya. Kelambatan akibat derajat kebebasan diri yang terbatas. Jadi sebenarnya yang disebut masalah dalam psikologis, yang disebut masalah secara sosial itu adalah kelambatan evolusi akibat derajat kebebasan diri yang rendah gitu. Ya kan? Kan dunia masalah itu kan dalam dunia linier. Kenapa tidak terevolusikan di situ? Karena derajat kebebasan dirinya rendah. Jadi masalah di dalam dunia linier itu terselesaikan sebagai proses evolusi, kecepatan evolusinya gitu. Kecepatan evolusi gitu. Tetapi kecepatan evolusi tadi itu mengikuti derajat kebebasan dirinya gitu. Yaitu namanya perjalanan spiritual. Bukan perjalanan spiritual itu bukan kita mengawang-awang gitu ya. Bukan mimpi ketemu Nyi Roro Kidul gitu itu. Kan tidak seperti itu. Perjalanan spiritual itu adalah perjalanan untuk menuju derajat kebebasan diri yang lebih tinggi, sekaligus perjalanan untuk mempercepat evolusi linier. Itu perjalanan spiritual. Seperti itu. Setidaknya dari perspektif kesadaran seperti itu dia. Jadi bukan hal yang aneh-aneh. Dalam pengertian tuh bukan kita bisa melihat aura, bukan kita bisa membaca kapan
matinya seseorang gitu ya. Itu ya kemampuan-kemampuan supranatural. Supranatural gitu. Apalagi cekodam, ya kan? Cekodam. Wah, cekodam. Teman saya malah sekali cekodam, kodamnya teletubis. Kok bisa? Saya suka berpelukan katanya. Waduh, waduh temannya Mas Dido itu. Sekali cekodam teletubis katanya. Kok bisa bang? Ya saya senang berpelukan gitu. Waduh, bahaya juga ini. Gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi kita perlu memahami kembali mengenai perjalanan spiritual itu yang kayak gimana sih sebenarnya. Dan perjalanan spiritual itu bukan hal yang bersifat statis, dia dinamis. Dia dinamis. Kadang-kadang itu kan secara sosial itu kita dihadapkan dengan persoalan keterlambatan itu gitu kan, dan kita langsung jatuh itu pada awalnya. Kita langsung jatuh, tetapi kemudian karena kita adalah mempelajari kontes-kontes spiritual itu, kita bisa bangkit kembali untuk mencapai derajat kebebasan diri itu. Gitu. Jadi persoalan-persoalan di sosial itu menghempaskan kembali derajat kebebasan kita ke yang lebih rendah. Gitu. Tetapi bagi yang tercerahkan itu adalah setelah terhempas, dia bisa lampaui kembali. Gitu. Bagi yang tidak tercerahkan, dia akan terhempas 5 tahun di situ. Seperti itu. Jadi persoalan sosial itu menghempaskan derajat kebebasan diri kita. Dan setiap orang itu kita menghadapi itu setiap hari. Itu perjalanan spiritual tuh. Ya kan? Bagaimana kita mendapat kabar? Misalnya orang-orang terdekat kita mengalami musibah, terhempas itu. Terhempas. Derajat kebebasan spiritual kita jatuh lagi. Jatuh. Tapi kita mengerti bahwa kita harus kembali kepada derajat kebebasan yang lebih tinggi. Jatuh bangunnya, jatuh dan naiknya kembali dari kebebasan diri, itulah yang disebut perjalanan spiritual. Jadi perjalanan spiritual itu bukan yang gambarannya itu hening di langit gitu. Itu kan dia menutup konteks kemanusiaannya kan. Persoalannya kan gini, kemanusiaan kita itu di alam dualitas. Di alam dualitas. Tapi being kita itu di alam non-dualitas. Kalau sudah tinggi LOC-nya. Pada akhirnya tuh kan kita secara simultan gitu. Perhatian kita kadang ke alam dualitas, kadang ke alam non-dualitas. Ya kan? Kadang-kadang kan perhatian kita ke alam dualitas itu lebih kuat. Sehingga kita mengalami derajat kebebasan diri yang lebih tinggi, yang lebih rendah. Tapi karena kita sudah mengerti bahwa ini harus dilampaui kalau mau saya evolusikan lebih cepat. Maka kemudian tuh kita tidak mempersoalkan dulu masalah beban evolusinya. Tapi kita lebih mempersoalkan derajat kebebasan dirinya. Jadi pendekatan spiritual itu adalah pendekatan yang berorientasi pada yang penting itu derajat kebebasan dirinya dulu yang harus dicapai. Gitu. Adapun beban evolusinya setelah itu. Gitu. Kalau yang terjebak di alam dualitas, tidak peduli dengan derajat kebebasan diri, yang penting lunas.
Yang penting lunas. Seperti itu. Ya, kalau makanya tuh, apakah mentalitas kita itu adalah mentalitas spiritual atau mentalitas material, itu adalah lihat ketika dia jatuh gitu. Apa yang dia upayakan pertama kali? Apakah derajat kebebasan diri atau dia langsung fokus ke beban evolusinya gitu. Beban evolusi. Ya kira-kira gitu. Ya ini anu lagi ya, apa namanya, kayak refresh gitu, refresh karena kelamaan kita. Jadi kita perlu refresh ulang, kita perlu ya manai kembali gitu ya, apa yang disebut dengan perjalanan spiritual gitu. Ya saya kira gitu, Mbak Sani. Monggo. Semoga nggak ada Iya, pertanyaan. iya. Paham sampai sini, Bang. Alhamdulillah. Nah, Eh, karena kita memang masih hidup di Ada dunia. pertanyaan itu, Bang. Oh iya, ada mm-mm. pertanyaan, Bang. Ada Waduh, pertanyaan. mana tuh pertanyaan? Ada pertanyaan untuk akselerasi, bisa nggak akselerasi evolusi dari Bang Anwar? Apa selera siapa? Gitu. Maksudnya apa kita selerasi gitu? Percepat gitu naiknya. Ya itu tergantung kemampuanmu untuk meraih kembali derajat kebebasan itu gitu. Cepat apa enggaknya itu ya kemampuanmu untuk kembali pada derajat kebebasan yang lebih tinggi. Caranya gimana ya, nggak ada. Kamu tahu apa enggak itu toh. Jadi nggak ada caranya gitu. Being itu ya nggak ada caranya. Pertanyaannya kamu tahu apa enggak? Tuh. Jadi semoga nggak ada yang tanya caranya gimana, itu saya stres berat ditanya caranya. Nggak ada caranya tuh. Caranya ini kalau misalnya pakai bantuan kodam gitu. Cari kodam aja lah. Tapi kemudian kalau pakai bantuan kodam, derajat kebebasan dirimu semakin rendah. Itu intinya ya. Jadi kita belajar spiritual itu nggak boleh pakai cara. Nggak ada caranya, karena dia adalah being gitu. To be or not gitu. Kalau kamu nggak di situ, ya nggak menjadi. Jadi ini bukan hal yang bersifat doing gitu. Ini hal yang bersifat being gitu. Ya walau alam, intuisi maksudnya gimana gitu. Kodam Brawijaya atau Kodam Jakarta nih. Jadi kita perlu tertib istilah gitu. Jadi kalau kita berbicara pada tataran konteks, itu kan being ya. Being itu enggak ada caranya gitu. Bagaimana caranya biar sapi jadi rumput? Ada nggak caranya? Sampai kiamat juga nggak ketemu caranya tuh, karena bukan sapi gitu. Bagaimana caranya biar kodok jadi ikan? Nggak bisa, itu being tuh. Tapi bagaimana cara goreng kodok? Itu baru tuh doing gitu kan. Goreng kodok gitu. Tapi bagaimana caranya kodok jadi ikan tuh nggak ada gitu. Nggak pernah ada kodok yang jadi ikan tuh, nggak pernah. Jadi pada tataran being itu adalah tataran marifat gitu. Kamu tahu apa tidak? Hanya itu. Bukan pertanyaan bagaimana caranya. Kamu sudah tahu apa belum? Belum, ya sudah. Jangan tanya caranya gitu, karena yang harus kamu lakukan adalah bukan caranya, tapi harus progresif untuk mengetahui itu gitu. Kadang-kadang tuh kita uh, apa? Pengkategoriannya keliru. Untuk hal yang bersifat being itu nggak boleh tanya cara, tapi tanya tahu apa enggak gitu. Kalau cara itu nanti kembali teringat Papa Tasol, itu kan seperti itu. Jadi itu kategori being tuh gitu. Ya dia sadar apa enggak. Kalau belum sadar, ya udah.
Tinggal perluas derajat kesadarannya itu. Gitu. Caranya gimana perluas? Ya belajar gitu. Caranya belajar, wah itu kamu cari guru gitu. Hanya itu jawabannya. Caranya cari guru, ya kamu cari guru lagi. Jadi kalau mutar-mutar di tingkat cara itu apa tidak selesai gitu. Bilang saja, ya udah saya belum tahu dimensi kelima, tapi ya saya mau tahu. Berarti kalau kamu mau tahu dimensi kelima harus melepaskan konteks dimensi tiga, dimensi keempat. Nah, itu caranya. Lepaskan yang sudah ada pada dirimu gitu. Caranya gimana? Ya udah kamu pokoknya kamu cari cara biar kamu bisa melepaskan dirimu dari konteks lama gitu. Kira-kira gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang bersifat teknik gitu. Ini tuh bukan teknik, tapi dia adalah level kesadaran. Ada juga yang ini, kalau sholat bisa nggak bang? Saya nggak ngerti itu. Jadi kadang-kadang itu pertanyaannya, kalau sholat bisa nggak? Ya nggak tahu gitu. Kamu coba aja. Soalnya kan masing-masing orang itu sholat pada konteks being yang berbeda-beda kan. Ya, sholat yang dimaksud tuh yang mana? Kita juga nggak ngerti gitu. Gerakannya kah? Ucapannya kah? Jadi jawabannya itu pelajari jenis-jenis aku gitu. Kenali itu. Mengenali itu jenis aku itu dia eh, apa namanya? Itu pengetahuan yang bersifat marifat. Gitu. Aslinya itu tidak bisa kamu tanyakan kepada siapapun. Nggak bisa kamu tanyakan. Itu sesuatu yang harus kamu marifati langsung. Yang penting ada pemetaannya. Gitu. Kamu jelajahi aja. Kamu jelajahi. Saya kira gitu dulu ya, Mbak Sani. Iya, Bang Aswar, iya, iya. Ya, Bang. Paham, Bang, paham. Oke. Baik, terima kasih Bang Aswar. Cukup eh, berbobot ya untuk mengingatkan bahwa itulah yang disebut spiritual. Orang sering salah. Spiritual itu dikira religi, supranatural, supernatural, ya. Baik, kita akhiri sampai di sini. Untuk kelas selanjutnya kita simak kelas ya. Kita simak kelas. Kita simak grup ya. By the way, saya pengen tahu dulu Mbak Sani baik-baik aja ya. Belum Iya, belum belum sempat cerita. iya, Alhamdulillah. Baik-baik aja. Em, ya, itu aja sih masih PR Papa Taso. Masih mencari. Iya, Ya, ya. kalau dari konteksnya Bang Aswar lebih baik apa ya daripada doing. Sebetulnya Papa Tasol kan itu doing ya. Ya mending jadi being, Iya. being Mama Tasol. Diri Ah, sendiri dijadikan Mama Tasol. jadi Itu ya. hmm, Oke, terima kasih untuk malam hari nanti ini. dikejar Papa. Terima kasih rekan-rekan sobat sebut saja Yang Mawar. baik. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih Mbak Mari, Bang Aswar, Mas Camim, Mbak Sani. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Jokowi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.